Kudus. Selamat sore kaum wanita yang kami kasih dalam Tuhan. Segala syukur bagi Tuhan pada sore hari ini, walaupun cuaca mendung di luar sana tidak menghalangi kita untuk kita sama-sama beribadah pada sore hari. Amin. Puji Tuhan. Mari kaum wanita yang kami kasih, kita akan masuk dalam ruang yang kudus. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus.
pada akhirnya. Dan kami serahkan setiap hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Sore hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Engkau urapi, Engkau berkati, biarlah kami dapat menikmati hadirat-Mu pada sore hari ini yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sekali lagi kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, boleh tetap berdiri. Shalom. Shalom. Ada sukacita. Amin. Berikan salam ke kanan dan ke kiri dan sambil memberikan senyuman. Kita mau masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Kita mau bersyukur selalu kepada Tuhan karena Dia baik bagi saya dan saudara semua. Amin. Puji Tuhan. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besar
Sambil menunggu persiapan, kita angkat satu pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Hati bersorak, tinggikan nama
persembahan pujian dari kaum wanita Makedonia. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita semua siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya sudah bangkit berdiri, kita mau masuk dalam Roh Kudus. Kita mau katakan bahwa firman Tuhan selalu beserta saya dan saudara. Amin Yesus. Maka buat roh
berbicaralah melalui hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Berilah kami kepekaan menangkap maksud Tuhan, apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami tinggalkan, biar makin hari kami boleh hidup seturut firman-Mu. Terima kasih, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan sedang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita sangat bersyukur ya dengan semangat yang dari Tuhan kita datang memuji memuliakan Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus KW Bama yang memberi kepercayaan untuk kita saling belajar firman Tuhan pada sore hari ini, dan bersyukur juga untuk pengurus yang sudah beri kesempatan. Baik, kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 21. Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 21. Kita nanti akan membacanya bergantian. Mohon kesediaan kaum wanita nanti untuk membaca ayat yang ke-15, saya ayat yang ke-14, kemudian kita bergantian sampai ayat 21. Kita sama-sama menyimak firman Tuhan, kita sama-sama belajar dari firman Tuhan pada sore hari ini. Kalau sudah ketemu semua, ayat yang ke-14 saya, dan mohon kesediaan nanti kaum wanita ayat yang ke-15 sampai selesai. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah membangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Puji Tuhan. Jadi sebenarnya nggak perlu dijelaskan, sudah jelas firman Tuhan ini ya. Tapi kita sama-sama belajar. Nah, disinilah membuat judul di dalam perikop ini yaitu pelayanan untuk pendamaian. Itu yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk judul daripada perikop pada Alkitab kita. Tetapi saya mau belajar, mengajak kita belajar bersama-sama. Saya belajar membuat tema di dalam ayat 14 sampai 21 ini, yaitu saya beri tema menjadi saksi bagi Kristus. Menjadi saksi bagi Kristus, karena bagi saya mungkin dengan bahasa sehari-hari lebih gampang saya pahami.
Jadi karena saya tidak pintar dengan bahasa-bahasa teologi, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, tidak ngerti gitu ya. Jadi udah kayak toge, kayak cacing begitu ya tulisannya. Jadi saya biar bahasa sehari-hari aja kita, biar gampang kita pahami. Jadi saya memberi tema di sini menjadi saksi bagi Kristus. Menjadi saksi bagi Kristus. Seorang Kristen yang taat dalam perbuatan dapat digambarkan sebagai salib Kristus. Seorang Kristen yang taat dalam perbuatan, ini tanda petik loh ya, yang taat dalam perbuatan. Jadi bukan hanya Kristen KTP, tetapi Kristen yang taat dalam perbuatan dikatakan dilambangkan sebagai salib Kristus. Salib Kristus itu terdiri dari 2 garis. Yang satu vertikal ke atas, berarti hubungan kita dengan Tuhan tentunya. Yang horizontal, hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi kalau ada seseorang Kristen yang tanda petik tadi saya katakan, dia taat dalam perbuatan, dia digambarkan salib Kristus. Berarti kemanapun dia berada, Kristus akan nampak dari kehidupannya. Karena dia taat dalam perbuatan. Bukan hanya KTP-nya, KTP elektronik seumur hidup, ya, tetapi dari perbuatannya tidak kelihatan Kristus. Nah, di sini saya mau belajar, mengajak kita belajar bersama-sama mengapa orang Kristen harus menjadi saksi. Ya, saya tadi memberi tema menjadi saksi bagi Kristus. Ada 7 sebab mengapa orang Kristen itu harus menjadi saksi. Jadi bukan hanya sebagai Kristen saja, tetapi harus menjadi saksi. Ada 7 sebab. Di sini saya pelajari dari ayat per ayat daripada firman Tuhan ini. Ayat yang ke-14 dikatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Sebab yang pertama saya tulis, karena kasih Kristus telah menguasai hati kami, hati kita semua. Jadi mengapa orang Kristen harus menjadi saksi? Karena kasih Kristus sudah menguasai hati kita. Nah, jadi kasih Kristus itu akan mendorong, akan menggerakkan kita untuk menyaksikan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya, Bu? Bagaimana caranya Pak Pendeta? Umpamanya kita bertanya kepada pendeta kita, apakah saya harus sekolah teologi? Bukan. Apa kami semua harus jadi pendeta? Oh bukan, ya. Bukan seperti itu. Tetapi kita mau menjadi saksi lewat kehidupan kita, dimanapun kita berada. Banyak sekali cara kita untuk menyaksikan tentang kasih Kristus kepada dunia ini, yaitu lewat keluarga kita, membimbing keluarga kita untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Mungkin lewat pergaulan kita, lewat tanggung jawab kita, lewat kejujuran kita, bahkan juga lewat kata-kata kita, ya, kita menyaksikan bahwa Yesus hidup dalam hidup saya lewat perkataan saya, ya. Jadi kita mau kasih Kristus yang menguasai hati kita itu kita pancarkan kepada dunia ini, ya. Kita pancarkan dengan cara kita menyaksikan kepada dunia ini bahwa Yesusku luar biasa, ya. Dengan cara bagaimana? Mungkin pada saat kita, khususnya ini kaum wanita ya, kalau wanita ini biasanya pasti ikut arisan ya. Nah pada saat dia arisan, biasanya namanya ibu-ibu ya, biasalah suka ngobrol ya, suka ngobrol. Nah tetapi zaman sekarang ngobrol itu kadang sudah mulai berkurang karena apa? Sibuk dengan gadget masing-masing, handphone masing-masing. Jadi kadang-kadang satu dengan yang lain tidak saling bicara. Tetapi kalau di arisan, supaya kita menjadi kesaksian yang hidup, orang lain, mungkin si A pada saat itu ada satu topik yang mungkin menceritakan negatif seseorang. Lah kita sebagai anak-anak Tuhan jangan ikut nimbrung. Apalagi arisan PKK, tentunya tidak semua anak Tuhan di dalamnya. Kalau arisan lingkungan, kalau di situ ada yang menggosip, menjelekkan sesamanya, kita sebagai anak Tuhan jangan ikut-ikut tuh. Lah iya tuh, macam ini. Jangan kita teman-teman baik. Kita tidak menyaksikan kasih Kristus, tidak menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus sudah hidup dalam kehidupan kita. Tetapi kita akan meluruskan, ya, yang kita doakan saja. Nggak apa-apa, mungkin pada saat itu kita seakan-akan dibenci atau mungkin kita alah sok rohani. Mungkin akan ada yang berkata seperti itu. Tidak apa-apa. Memang kadang-kadang menyampaikan firman Tuhan tidak enak-enak saja, mesti banyak pengorbanan. Tetapi apa? Demi untuk dia beroleh hidup yang kekal. Karena dikatakan di sini sebab kasih Kristus menguasai hati kita. Jadi kasih Kristus yang ada dalam hati kita itu yang akan menggerakkan kita untuk menyaksikan
bahwa Yesus Sang Juru Selamat itu kepada dunia ini. Dengan cara apa? Dengan cara pergaulan kita, dengan kejujuran kita. Mungkin kita dipercaya di lingkungan kita untuk memegang keuangan atau uang PKK umpamanya. Ya jangan banyak diselipkan sana sini, ya kan? Tetapi jujur aja, transparan, ya kan? Jadi ngomong apa adanya, supaya kita menjadi saksi. Dan dengan kita nanti dilihat jujur, kita bertanggung jawab, kita disiplin di kelompok kita, maka mereka akan berkata, dia ya, baik ya, sejak dia pegang keuangan maju ya PKK kita. Katanya seperti itu. Jadi pancen dia wong Kristen, mau wong Kristen mesti jujur loh. Nah gitu. Jadi jangan justru sebaliknya. Lah, sejak dia pegang keuangan kita kok malah nggak pernah ada saldo ya? Kemana sih sebenarnya perginya? Nggak, malah sebaliknya, ya kan? Jadi jangan padamkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Saya percaya di sini tidak ada. Di sini semua baik-baik, semua jujur-jujur ya. Itu di luar sana itu, ya di luar sana. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Kristus, mengasihi Tuhan, mari kita tunjukkan. Mungkin kita seringkali gagal untuk menunjukkan kasih kita kepada Kristus. Saya tidak sedang mengajari, tetapi mengingatkan. Kalau kita mengatakan mengasihi Kristus, mari kita hargai Tuhan. Mari kita hargai Kristus. Seperti ini, ibadah seperti ini. Seringkali kita berkata, aku mengasihi Tuhan, makanya saya datang KW Bambang. Tetapi pada saat memuji Tuhan, pada saat firman Tuhan disampaikan, kita malah chattingan. Apakah itu mengatakan mengasihi Kristus? Kita sama sekali tidak menghormati Tuhan di situ. Mungkin kita malah telepon-teleponan, atau mungkin kita malah belanja online, buka TikTok. Waduh jangan, nanti Tuhan marah. Tuhan maha tahu ya. Jadi kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan, hormati Tuhan. Pada saat kita menghadap Tuhan, Tuhan yang kita hadap adalah Raja di atas segala raja. Tuhan itu adalah pemegang hidup kita. Jangan sampai Tuhan marah terhadap kita karena kita kurang menghargai Dia. Tetapi kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan, mari kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Ya, kita tunjukkan dalam kehidupan kita dengan cara bagaimana? Saksikan kepada dunia bahwa Yesus itu luar biasa. Ya. Nah, orang lain akan percaya kepada Kristus lewat kesaksian hidup kita, yang dimana mereka mendapatkan damai dari kehidupan kita. Mungkin keluarga kita menjadi berkat di lingkungan kita. Jangan-jangan malah lingkungan kita nanti takut sama kita bicara. Karena apa? Setiap hari ada musik di dalam rumah kita. Musik apa? Piring terbang. Akhirnya takut. Nah, jadi jangan seperti itu ya. Tetapi mari kita arahkan keluarga kita untuk menjadi saksi. Mungkin kita bukan ekonomi yang terlalu wah ya, mungkin sangat sederhana hidup kita, tetapi damai Kristus ada di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita bimbing keluarga kita dengan takut akan Tuhan. Kita bimbing keluarga anak-anak kita, cucu kita dengan menghormati Tuhan di dalam segala kehidupannya, sehingga terbawa keluar sana, baik mereka di sekolah, di pekerjaan mereka akan menunjukkan bahwa Yesusku hidup dalam hidupku. Pasti seperti itu. Jadi mengapa? Alasan yang pertama tadi, mengapa orang Kristen harus menjadi saksi? Karena kasih Kristus ada di dalam hati kita. Tunjukkan kepada dunia bahwa kasih Kristus ada dalam kehidupan kita. Karena itu beritakan tentang Juru Selamat. Beritakan Sang Yesus Kristus, satu-satunya Juru Selamat, kepada dunia ini, kepada lingkungan, atau kepada mungkin orang yang serumah dengan kita. Mungkin masih ada orang yang tinggal serumah dengan kita yang tidak sejalan, artinya yang tidak seiman. Jangan kita berpikir yang penting rukun tidak tukaran. Tidak, saudaraku. Mereka harus menerima Yesus Kristus. Mereka harus memiliki Juru Selamat itu. Untuk apa kita damai-damai di dalam dunia tetapi nantinya terpisah? Sangat disayangkan. Lebih baik sekarang kita mungkin berbeda pendapat karena kita menyampaikan firman Tuhan kepada keluarga kita, tetapi nantinya kita bersama-sama dalam kerajaan surga ya. Jadi mari kita sama-sama belajar, berusaha. Mungkin tidak langsung berhasil ya pada saat kita menyampaikan firman Tuhan, karena tidak segampang itu ya untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Jadi kita tidak harus sekolah teologi, yang harus pendeta dan segala macam ya. Nanti kasihan Pak pendetanya, saingannya banyak ya kan. Kalau semuanya cuma jadi sekolah teologi atau hamba Tuhan, Bu Ferry bisa takut nanti saingannya banyak ya kan. Bukan harus seperti itu menyaksikan cinta kasih Tuhan, memberitakan firman Tuhan, bukan seperti itu. Untuk menjadi berkat bagi orang lain, tidak selamanya juga kita harus membagi sembako atau membagi-bagi uang, tidak. Tapi bagikan kesaksian hidup kita. Saksikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Juru Selamat dalam kehidupan kita kepada orang lain, kepada lingkungan kita. Mungkin kita yang bekerja di lingkungan kerja kita,
Jangan kita nyaman saja, sudah sekarang ini, selama ini sahabatku itu baik sekali, suka traktir saya. Jangan hanya nyaman ditraktir, tetapi bagikan harta yang paling berharga itu bagi dia, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya. Supaya pada saat nantinya Tuhan Yesus datang, kita tidak terpisah dengan sahabat kita, tetapi kita tetap memiliki surga. Ya, itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan harapkan, yaitu bahwa tidak satu orang pun yang binasa, ya, tetapi semua boleh hidup yang kekal. Nah, mengapa orang Kristen harus menjadi saksi? Yang pertama tadi, yaitu karena kasih Kristus sudah menguasai hati kita semua. Saya percaya itu. Hati semua ibu-ibu sudah menguasai, kasih Kristus sudah menguasai hati semua kita yang ada di tempat ini. Dan pada saat kita keluar dari ruangan ini, kita akan pancarkan bahwa Kristus hidup dalam kehidupan kita, ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, bukan dipermalukan. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, mari kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Ya. Terus saya pernah bertanya kepada kaum muda pada waktu sharing pemuda kami, saya bilang, kira-kira di tempat mana kalian tekun berdoa, banyak waktu berdoa? Saya bilang kepada pemuda remaja kami. Terus mereka ada yang menjawab, termasuk cucu saya, di rumah sakit katanya. Terus ada yang jawab di gereja katanya. Semua jawabannya bagus. Tapi saya mengatakan kita banyak berdoa, banyak memohon pertolongan kepada Tuhan, bukan pada saat di gereja, tetapi pada saat tengah malam kita nyasar di kuburan. Kenapa? Ketakutan. Akhirnya tekun berdoa, ya, berdoa terpaksa. Kita nyasar. Pada saat tengah malam kita di kuburan, mungkin kita naik Grab, ya, kayak saya, ya, yang terbiasa naik Grab, mungkin ngikutin Google, ternyata dibawa ke kuburan umpamanya. Dan di situ doa kita kencang sekali, ya, berdoa dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya bukan karena sayang sama Tuhan, tapi karena takut, karena kiri kanan kuburan. Tetapi ada yang mengatakan di gereja, masa iya? Saya bilang, buktinya pada saat firman Tuhan disampaikan, genah situ buka firman, kok HP no, chattingan no, saya bilang, apa itu dikatakan berdoa di dalam gereja sungguh-sungguh? Akhirnya mereka diam. Nah, jadi hal-hal seperti ini kadang mungkin kita anggap sepele, tetapi sebenarnya kita sudah tidak menghargai Tuhan, ya. Sudah kita meremehkan Tuhan. Pada saat firman Tuhan disampaikan, pada saat tadi puji-pujian dinaikkan, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada yang hancur hati, bahkan ada yang telepon-teleponan, ada yang buka TikTok umpamanya. Tapi di sini tidak ada loh, ya. Mungkin di luar sana ada, tapi di sini nggak ada, pasti nggak ada. Bu Emilia Tegaso, ya kan, Ibu Ketua Tegaso untuk menyampaikan firman Tuhan supaya kita disiplin, ya toh. Nah, jadi mari kita tunjukkan bahwa kasih Kristus ada dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, sebab mengapa orang Kristen harus menjadi saksi. Yang kedua yaitu ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebenarnya saya mau kipas yang di kanan dimatikan. Cuma saya tidak tahu di mana tombolnya. Karena dari tadi saya ditiup-tiup. Mohon maaf Ibu. Biasanya langsung mati. Baik, terima kasih Ibu, maaf merepotkan. Nah, mengapa orang Kristen harus menjadi saksi? Sebab yang kedua yaitu sebab kita hidup untuk Yesus Kristus. Jadi kita hidup kita ini untuk Yesus Kristus, ya. Rasul Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam hidup, ya. Dan dikatakan mati adalah keuntungan, kata Paulus. Jadi mengapa kita harus menjadi saksi bagi orang lain? Sebab kita hidup untuk Yesus. Sebelum menjadi orang Kristen, sebelum kita sungguh-sungguh menjadi milik Kristus, kita hidup untuk diri sendiri. Seringkali kita egois, ya. Kita mengatakan mengasihi Tuhan, tetapi kita seringkali egois. Di mana hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam kita sudah bekerja untuk diri kita, untuk keluarga kita. Tetapi pada hari ketujuh masih seringkali kita gunakan untuk bekerja. Ini egois, saudaraku, ya. Sedangkan Tuhan kita aja
menciptakan, bekerja yang menciptakan hari pertama, ada hari kedua, ketiga, keenam, dan hari ketujuh dia berhenti dan memberkati semua yang diciptakan itu. Ya, dikatakan memberkati. Tapi seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan masih menggunakan hari untuk beribadah itu untuk kepentingan kita sendiri. Kita tidak mengutamakan Tuhan. Bagaimana kita dikatakan menjadi saksi Kristus kalau seperti itu? Ketemu di luar sana, loh ibu mau kemana? Oh ngetan kemana? Ke sana. Apa ndak neng gereja? Kata tangganya kan sudah tidak menjadi saksi. Nah biasanya kan jam segini kan ke gereja bu, katanya. Mereka boleh mengingatkan kita, ya kan? Jadi hal ini mungkin menjadi koreksian bagi kita. Jangan kita terlalu menang sendiri dengan Tuhan, ya. Mari kita belajar mengasihi Tuhan, sebab hidup kita ini adalah hidup untuk Kristus. Kalau Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup semua yang ada dalam dunia ini, baik itu binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, untuk siapa? Untuk manusia dikelola, ditaklukkan, katanya dinikmati, ya. Itu sebabnya kita itu bisa menikmati sayuran dan segala macam ikan. Tetapi manusia untuk apa? Kalau tumbuh-tumbuhan, ikan, semua binatang, hewan untuk manusia, keperluan kebutuhan manusia. Lah manusia untuk apa? Tentunya untuk tujuan memuliakan Tuhan. Karena itu mari serahkan hidup kita untuk Yesus. Jangan kita hanya mementingkan diri sendiri. Dikatakan ada satu lagu yang pernah saya ingat. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Saya tidak berani kencang karena suara saya tidak begitu merdu. Anak saya mengatakan suara mama tuh merdu, merusak dunia katanya. Jadi saya tidak berani kencang-kencang, ya. Jadi pelan-pelan aja. Yang penting kita ingat, yang penting ingat intinya, ya, bahwa kalau dulu hidup kita untuk diri sendiri, ya. Saya bilang merdu, bu yang dia ketawa. Memang merusak dunia kan kalau kita terlalu nyanyi keras-keras, kuping tetangga kita terganggu. Ya, jadi kalau tadinya kita hidup hanya untuk diri sendiri, sekarang jangan, ya, hidup untuk Tuhan. Biarlah hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, mari kita memuji memuliakan Tuhan. Karena kalau kita boleh hidup sampai pada hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Untuk itu mari kita muliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Nah, kemudian yang berikutnya, mengapa orang Kristen harus menjadi saksi? Sebab semua orang memerlukan Yesus. Semua orang memerlukan Yesus. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, berarti tanpa kecuali kematian Yesus Kristus itu untuk semua orang. Tetapi kenapa tidak semua orang percaya pada Tuhan? Mereka tidak tahu bahwa Yesus Kristus juru selamat, satu-satunya juru selamat. Nah, tugas siapa ini? Tugas kita semua. Dengan cara bagaimana? Menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga dunia boleh percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Nah, mungkin mereka tahu kalau kita tidak sampaikan, ya. Mungkin tidak mulus-mulus aja kita akan menyampaikan firman Tuhan, akan ada salib, tapi tidak menjadi masalah. Demi orang lain bahagia, demi orang lain beroleh hidup yang kekal, tidak menjadi masalah. Tetapi ingat bahwa Tuhan pasti ada di pihak kita, ya. Tuhan pasti menolong dan membela kita. Itu sebab yang ketiga, karena semua orang memerlukan Yesus. Sebab yang keempat, di dalam ayat 17-18 saya tidak perlu bacakan. Sebab kita sendiri telah diperdamaikan dengan Allah. Nah, kalau sebelum kita percaya pada Tuhan Yesus, kita sedang berseteru dengan Tuhan, kita sedang bermusuhan dengan Tuhan, ya. Kenapa? Kita tidak tahu perintahnya, kita tidak tahu aturannya. Kita masih diperhamba oleh dosa, diperbudak oleh dosa, karena memang kita belum percaya pada Kristus. Tetapi setelah kita percaya kepada Yesus, kita diperdamaikan dengan Kristus. Kita harus menyaksikan kepada dunia bahwa Yesus Kristus juru selamat. Ya, kita harus sampaikan kepada orang lain. Kemudian yang kelima, mengapa orang Kristen harus bersaksi, harus menjadi saksi? Sebab yang kelima, sebab Allah telah mempercayakan tugas ini kepada kita. Kalau dari yang pertama
Dikatakan sebab kasih Kristus menguasai hati kita. Yang kedua, sebab kita hidup untuk Yesus. Yang ketiga, sebab semua orang memerlukan Yesus. Yang keempat, sebab kita sendiri telah diperdamaikan dengan Allah. Dan yang kelima, sebab Allah telah mempercayakan tugas ini kepada kita. Bukan kepada tanaman, bukan kepada binatang dipercayakan tugas pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan, tetapi kepada kita yang diciptakan segambar dengan Kristus. Ciptaan yang paling mulia. Kepercayaan yang sungguh luar biasa diberikan oleh Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja kepada kita. Kita dipilih untuk menjalankan tugasnya, menyampaikan tugasnya kepada dunia ini. Mungkin kalau si A mungkin bekerja di satu perusahaan, ya, bekerja di satu perusahaan, dan suatu saat, makanya si Butet lah ya, si Butet bekerja di satu perusahaan dan tiba-tiba bosnya atau ownernya itu memanggil dia, mengatakan, "Hey Butet, tolong ke kantor bertemu dengan saya," katanya. Kemudian si Butet datang. Akhirnya dikatakan, mulai minggu depan kamu Butet akan mengelola anak perusahaan yang kita sedang buka di Surabaya umpamanya. Kami akan percayakan anak perusahaan yang ada di Surabaya umpamanya. Pasti si Butet senang. Pasti dia sangat bersuka cita, sangat senang sekali, dan dia akan tekun belajar bagaimana cara untuk mengembangkan perusahaan itu. Nah, itu baru kepercayaan yang diberikan oleh manusia, yang diberikan oleh owner atau bos. Kita sudah suka cita sekali, sudah bangga sekali. Apalagi ini Tuhan pemegang hidup kita, mempercayakan tugas mulia kepada kita, saudaraku. Masa kita tidak hargai? Kita harus hargai itu. Tugas mulia apa? Itu tadi menjadi berkat, memberitakan firman Tuhan, menceritakan bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Kalau mau beroleh surga, harus terima Yesus. Dengan cara apa? Ya lewat kehidupan kita sehari-hari. Kalau tadinya kita tidak terbiasa jujur, ayo sekarang jujur. Kalau tadinya kita biasa kotor di luar sana bahasanya, ya sekarang jangan. Biarlah bahasa-bahasa yang memberkati. Ya, begitu saja caranya. Tidak perlu harus bawa Alkitab ke pasar-pasar terus khotbah di jalan-jalan segala. Bertobatlah, kalau kamu tidak mau bertobat, biar saya bertobat. Ya, jangan juga kayak gitu, ya kan? Nah, harus seperti itu memberitakan firman Tuhan. Lewat kesaksian hidup saja sudah cukup. Nah, seringkali kita anggap biasa aja, alah gak apa-apa. Nah, yang paling ironis lagi, ada seorang ibu, "Bu, mau kemana?" Itu pas hari Minggu jam 9. Dia jam 9 kurang berangkat. "Bu, mau kemana?" "Ngetan, Bu." "Ngetan kemana?" Jadi pokoknya ngetan. Padahal dia mau ke gereja. Apa salahnya ngomong aja ke gereja gitu aja? Kok kenapa malu mengakui identitas kita bahwa kita milik Tuhan? Itu sudah menjadi satu kesaksian. Oh iya, saya mau ke gereja, mau beribadah. Kan gak apa-apa. Supaya dia tahu, kayak gimana sih ke gereja itu? Boleh gak sih ikut kalau saat Natal? Nah, sudah mulai kan? Akhirnya nanti ada waktu, ada kesempatan, kita ceritakan tentang kasih Kristus. Ya, pasti ada cara Tuhan. Kalau memang dia yang dipanggil dan dipilih Tuhan, pasti akan ada cara. Karena itu yang menjadi kunci sekarang, mau gak kita menjadi saksi Kristus? Mau gak kita dipercaya Tuhan untuk beritakan firman-Nya, Injilnya kepada dunia ini? Ya. Aduh, saya tidak pintar bicara, Bu. Tuhan tidak cari orang yang pintar bicara, nanti malah pintar bicara kebablasan, bukan firman yang disampaikan, ya kan? Jadi bukan masalah itu, tetapi Tuhan cari yang hatinya rela untuk memberitakan firman Tuhan, yang mau dibentuk oleh Tuhan, yang mau dipakai oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jangan berpikir, aduh saya tidak sekolah, saya tidak bisa moco, tapi kan bisa bergerak, bisa istilahnya bicara. Itu aja. Apa yang kita dengar dari firman Tuhan, sedikit yang kita dengar, ya itu kita lakukan. Maka dunia akan lihat, oh iya ya, tiba-tiba Kristen kayak gitu. Padahal dia tidak istilahnya tidak sekolah tinggi atau apa, apalagi kerjanya sebenarnya cuma ini, tapi hidupnya kok damai sekali. Ya, kalau dia datang, kita senang bicara dengan dia, katanya. Nah, itu sudah menjadi kesaksian bagi orang lain. Jadi jangan sebaliknya. Kalau ibu itu datang, ayo bubar yuk. Tidak seperti itu. Yuk bubar, udah datang DE. Itu kan sudah nggak jadi kesaksian yang hidup, bahkan sudah menjadi batu sandungan. Kenapa? Kalau kita datang mereka bubar, itu mesti tanda tanya besar.
ya kan? Tetapi pada saat kita datang, mereka merasa damai. Pada saat kita bicara dengan mereka, apalagi mereka curhat umpamanya, terus kita sampaikan jalan keluar dari firman Tuhan, mereka merasa diberkati, dan mungkin besok-besok lagi mereka akan buka hati kepada Tuhan. Ya, jadi sebab yang kelima yaitu sebab Allah telah mempercayakan tugas ini kepada kita semua yang mengaku diri sebagai anak Tuhan. Tuhan percayakan tugas pemberitaan firman Tuhan kepada kita semua. Tidak harus berkhotbah, tetapi saksikan bahwa Yesus Kristus menjadi milik saya, sudah hidup dalam hidup saya. Saya mau saksikan kepada dunia dengan cara apa? Tanggung jawab, jujur, dan kesaksian keluarga kita, kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, kemudian sebab yang berikutnya, yang keenam, mengapa orang Kristen harus menjadi saksi? Sebab Allah bekerja melalui kita. Kalau tadi dipercayakan tugas kepada kita, yang berikutnya yaitu Allah mau bekerja lewat kehidupan kita. Jadi tidak Tuhan lagi turun ke dalam dunia ini untuk menyampaikan firman Tuhannya, tetapi kita yang sudah percaya menerima Tuhan Yesus ini, kita yang diperintahkan Tuhan. Allah akan bekerja lewat kehidupan kita, sehingga firman Tuhan akan disebarluaskan ke ujung bumi ini lewat kehidupan kita. Tuhan mau memakai kita. Tuhan tidak memakai pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan lain atau binatang atau ciptaan lain, tetapi kita yang segambar dengan Dia. Ya, kita dipercayakan tugas ini dan Tuhan mau bekerja lewat kehidupan kita. Kemudian yang ketujuh, alasan yang ketujuh, mengapa orang Kristen harus menjadi saksi bagi dunia ini, yaitu saksi Kristus, ya, bukan saksi dusta. Yang ketujuh, itu ayat yang ke-21. Saya akan baca ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi alasan yang ketujuh mengapa orang Kristen harus menjadi saksi, yaitu sebab seseorang hanya dapat dibenarkan di dalam Yesus. Seringkali orang berkata, banyak jalan menuju ke Roma. Iya, ke Roma banyak jalan, tetapi ke surga tidak banyak jalan kecuali Yesus Kristus. Karena itu seseorang beroleh surga hanya dengan menerima Tuhan Yesus Kristus. Dia harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Nah, tetapi bagaimana mereka harus tahu bahwa Yesus Kristus Juru Selamat, satu-satunya Juru Selamat, supaya semua orang memiliki surga? Ya, tugas kita lagi, balik lagi tugas kita. Saksikan kasih Kristus yang kita sudah punya kepada orang lain, kepada dunia ini, pada keluarga kita, ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia di dalam Kristus menjadi sia-sia jikalau kita tidak mengabarkan Injil, dikatakan. Ya. Jadi kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia di dalam Kristus menjadi sia-sia jikalau kita tidak mengabarkan Injil. Ya. Untuk mengakhiri, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal 10 ayat 14. Roma pasal 10, kita membuka kitab digital boleh ataupun Alkitab fisik boleh. Roma 10 ayat 14. Untuk mengakhiri renungan pada sore hari ini, saya mau undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Roma pasal 10 ayat yang ke-14. Kalau sudah semua, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, jadi firman Tuhan sangat jelas. Kita harus beritakan firman Tuhan pada dunia ini supaya mereka percaya dan beroleh hidup yang kekal. Mari kaum wanita, Bapak Tulung Agung yang dikasih oleh Tuhan, mari kita serahkan hidup kita, hati kita, langkah kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus lewat kehidupan kita, lewat keluarga kita, lewat apapun yang Tuhan pakai dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita.
Mohon dengan hormat kesediaan daripada Ibu Yuli dari GPD Boyolali ucap syukur untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami pada sore hari ini. Tuhan, bukakan hati kami, biarlah kami terbuka terhadap firman Tuhan. Kami ingin Tuhan menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu untuk menyampaikan berita keselamatan-Mu Tuhan. Baik di keluarga kami, mungkin ada di antara mereka yang belum diselamatkan. Tuhan, pakai kami. Ini kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami untuk Engkau pakai. Di lingkungan di mana kami berada, di tetangga kami, di sekitar rumah kami Tuhan, di tempat pekerjaan, di tempat kuliah, di tempat sekolah mungkin kami Tuhan. Dimanapun kami berada, pakai kami Tuhan. Kami tahu kami tidak mampu. Kami tahu kami terbatas kemampuan kami Tuhan, tetapi ada Roh Kudus di dalam hidup kami yang akan memberikan kekuatan. Mari Tuhan Yesus, Engkau bekerja melalui kehidupan kami, melalui Roh Kudus. Ingatkan kami akan firman Tuhan, bahwa Engkau sudah mempercayakan tugas untuk memberitakan keselamatan ini kepada kami semua, dan kami boleh menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah yang indah ini. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya untuk kami. Engkau pakai kehidupannya di tengah-tengah keluarga dan jemaatnya, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Engkau juga memberkati Tuhan kehidupan kami semua. Memberkati Bapak Ibu Gembala yang ada di tempat ini beserta dengan seluruh jemaatnya. Memberkati kami semua Tuhan, sehingga kami pulang nanti kami diubahkan dan kami bersedia untuk menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Shalom. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ibu-ibu yang cantik-cantik ya wajahnya, semuanya cerah-cerah walaupun cuaca mendung. Mendung tak berarti hujan. Ya, buktinya ibu-ibu wajahnya semuanya cerah, puji Tuhan. Kami dari pengurus Bamak mengucapkan terima kasih kepada GPDI Makedonia Kalangbret yang boleh menerima kami Bamak untuk bersama-sama bersekutu. Sore hari ini luar biasa ya, tadi sudah disunting persiapannya. Saya kasih stiker Jan ini tenang. Ya, terima kasih sudah dipersiapkan luar biasa. Itu berarti gereja di tempat ini sangat sukacita menyambut kita. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala, juga Bapak Gembala, Bapak Ferry yang sudah juga menerima kita semuanya. Juga tim pelayanan hari ini yang sudah melayani dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Juga saya berterima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini, luar biasa. Tadi ada laporan bahwa juga banyak yang tidak hadir karena ada kendala teknis ya. GPDI Ngunut mereka sudah antusias, sudah pada ngumpul di gereja, tapi mobilnya tidak ada yang nyetir ya. Jadi kasihan mereka ya, mungkin ya kecewa ya, karena mereka sudah kumpul semua di gereja tapi tidak ada yang membawa mereka. Mungkin ibu-ibu ini perlu latihan nyetir atau bagaimana ya, sehingga pada sore hari ini mereka minta maaf tidak bisa hadir. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang begitu semangat di dalam mengkoordinir anggota kawinnya. Kami kita boleh berjalan sampai hari ini begitu luar biasa. Itu semua juga adalah ibu-ibu gembala yang luar biasa, yang begitu semangat ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Mungkin sebelum saya mengumumkan lebih jauh Bu Ferry, kita persembahan dulu. Karena termasuk persembahan yang akan diumumkan ya oleh saya. Kita akan membawa korban syukur kepada Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian lagi, segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sambil kita akan memberikan korban
bersyukur dengan penuh sukacita. Buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berubah. Kami bersyukur dalam 1 minggu ini Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Ada banyak hal yang sudah kami alami dalam kehidupan kami. Mungkin itu adalah saat-saat yang menyenangkan, saat-saat yang membahagiakan. Tapi juga ada kalanya Tuhan mengizinkan kami menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan. Tapi kami bersyukur kami memiliki Allah yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus. Di dalam keadaan apapun Kau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dalam pekerjaan kami. Engkau memberkati suami-suami kami di dalam melakukan pekerjaan mereka. Engkau sudah memberikan mereka kesehatan Tuhan. Terima kasih. Dan sebagai rasa syukur kami pada sore hari ini, kami membawa korban syukur kepada Tuhan. Berkatilah persembahan yang sudah kami berikan ini Tuhan. Pakailah benda-benda mati ini Tuhan untuk memuliakan Engkau, khususnya untuk membangun pekerjaan Tuhan di KB Bamat. Berkati semua ibu yang sudah memberi dengan hati yang penuh tulus ikhlas. Tuhan akan memberkati mereka semua. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saya akan meneruskan pengumuman saya, ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum bendahara menghitung ya, saya akan mengumumkan berkaitan dengan Natal kita ibu ya. Beberapa hari yang lalu kami pengurus juga beberapa ibu-ibu gembala. Ibu-ibu gembala ini adalah ibu-ibu gembala yang dulu membantu pengurus di dalam mengkoordinir kita rekreasi ibu-ibu gembala ya. Jadi untuk apa sulit-sulit ya, udah ibu-ibu ini aja yang dimintai tolong untuk bersama-sama mengkoordinir. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, rencana Natal KB Bamat, rencana Natal akan tetap dilaksanakan. Tempatnya kita akan mengadakan Natal KB Bamat di Gereja Baptis Duta Ilahi ya Bu ya. Waktunya tetap Senin kedua, itu tidak pernah berubah supaya kita tidak lupa Ibu ya. Jadi kita akan mengadakan Natal di Gereja Baptis Duta Ilahi pada Senin yang kedua. Nah, acaranya kita akan mengadakan acara tidak heboh-heboh seperti tahun yang lalu ya. Waktu itu tempatnya di Hotel Palem ya, di tempat GBPI. Waktu itu kan ya kita mendapatkan door prize, kita mendapatkan souvenir.
Tapi pada tahun ini kami pengurus mempunyai rencana yang berbeda, ya tidak sama. Tapi kita akan mengadakan puncak acara Natal itu di bulan Januari, Ibu-ibu ya. Yaitu kita akan membagikan sembako, ya. Membagikan sembako ini kepada kaum wanita juga. Jadi intinya dari kita untuk kita. Ya, jadi kami akan mengadakan diakonia sembako aksi Natal dari KW Bamak. Nah, syarat penerimanya siapa? Apakah kita semua ini akan mendapatkan sembako? Tidak ya, Ibu ya. Tunggu kucuran dari Pak Jokowi itu ya. Kalau kita semuanya mau dapat ya. Tapi kita di sini ada beberapa kriteria yang akan mendapatkan sembako. Ya, saya harap ibu-ibu yang mungkin tidak masuk di dalam kriteria ini tidak merasa menyesal. Wah, kalau gitu bisa aku mau menenang kawin Bamak gitu ya. Aku nggak dapat sembako, jangan ya ibu ya. Ini ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah seorang yang aktif pergi ke KW, ya tentunya itu ya ibu ya. Karena kan kita ini mau membangun KW kita. Nah kebetulan kepengurusan dari Bamak ini akan berakhir di tahun 2024. Ya, termasuk saya akan berakhir. Jadi saya pikir kami bersama dengan pengurus apa ya yang akan kita buat gitu di akhir-akhir dari kepengurusan kami sebagai pengurus Bamak. Jadi kita buat aksi Natal kami Bamak saja. Jadi kita akan mengadakan pembagian sembako kepada ibu-ibu yang masuk di dalam kriteria ini tadi. Yang pertama adalah aktif ke KW, yang kedua janda. Bukan janda yang kaya ibu-ibu ya. Kalau janda kembang sih nggak apa-apa. Tapi kalau janda kaya tidak masuk di dalam kriteria ya. Yang kedua janda yang tidak mampu tentunya ya. Bukan janda yang tapi warisannya banyak itu ya, enggak ya, janda yang pakai mobil itu jelas tidak masuk dalam kriteria ya. Lalu yang ketiga lansia ibu ya, ya lansia. Tapi mungkin dalam satu gereja ada yang nggak lihat lansia tapi dia janda dan memang kehidupannya membutuhkan. Nah itu nanti akan mendapatkan ibu ya. Nah, jadi bagaimana kami pengurus bisa tahu? Tentu saja ini kita bekerja sama dengan ibu-ibu gembala. Hanya ibu-ibu gembala yang tahu keadaan gerejanya. Jadi nanti ibu-ibu gembala akan mengkoordinir gereja-gerejanya siapakah orang-orang yang berhak mendapatkan diakonia ini. Ya, nanti saya akan men-sharekan ke grup ibu-ibu gembala. Ya, ibu-ibu gembala dimintai tolong siapa saja jemaatnya yang dengan kriteria yang ketiga tadi 1, 2, 3 tadi yang berhak mendapatkan diakonia ibu-ibu ya. Ya, jadi itu rencana kita nanti Natal dan sembako ini akan dibagikan pada bulan Januari. Nah, kita Januari ini Persekutuan KW Bamak off biasanya kan. Nah, kita pakai untuk pembagian sembako ini. Nah, sembako ini nanti akan dikumpulkan di Duta Ilahi. Jadi nanti ibu-ibu gembala yang sudah mengumpulkan nama-nama itu silakan memberikan informasi ini kepada para janda jemaatnya yang akan mengambil sembako ini di Duta Ilahi. Jamnya seperti Persekutuan KW Bamak. Ya, seperti itu ya ibu-ibu ya. Nah, sumber dananya dari mana? Tentu bukan dari Pak Jokowi, dari kita untuk kita ya. Sumber dananya yang pertama, nah ini kami setelah kami rapat kita memutuskan tentu saja kita dari kita semua ibu ya. Jadi sekali lagi nanti saya akan men-sharekan pengumuman ini juga di dalam grup bahwa setiap gereja ya kami mohon dengan hati yang lapang ya, dengan hati yang sukacita kita mengharapkan dari setiap gereja ini untuk menyumbangkan minimal 100.000 ibu-ibu ya dari setiap gereja. Nah di gereja yang masuk di dalam KW Bamak ini rata-rata setelah kita teliti kita lihat ini ada 25 gereja. Ya sebenarnya gereja yang masuk di dalam Bamak itu ada 65. Tapi yang aktif mengikuti KW Bamak ada 25 gereja.
Nah, berapa orang yang akan menerima sembako dari setiap gereja itu ada 5 janda saja dari setiap gereja. Ya Ibu-ibu ya. Jadi nanti sumber dananya dari gereja masing-masing 100.000 minimal Ibu-ibu ya. Boleh lebih. Kalau ibu-ibu aduh kok 100 sih misalnya gitu ya. Saya mau kasih lebih, puji Tuhan. Tapi jangan wes tak kurangi jadi 50.000 ya jangan ya. Setahun sekali loh. Ini kan baru tahun ini saja ya. Jadi setiap gereja 100.000 nanti kita akan kumpulkan berupa uang. Bukan ibu-ibu membawa sembakonya dikumpulkan di duka ilahi ribet ya. Jadi nanti ibu-ibu gembalanya mengkoordinir, kemudian mengumpulkan uang 100.000 itu kepada bendahara KW Bama. Nah nanti kita akan olah uang itu, kita belikan sembako. Nanti jumlahnya berapa? Semoga kita mendapatkan lebih ya Ibu ya. Tuhan memberkati. Ibu doakanlah ya supaya mendapatkan lebih dan kita bisa kasih lebih juga di dalam sembako itu untuk jemaatnya ibu-ibu sekalian. Ya, gimana ibu-ibu? Setuju? Setuju ya. Jadi nanti kita akan bagikan setiap gereja 5 paket sembako untuk jemaatnya yang sungguh-sungguh membutuhkan dengan 3 kriteria tadi. Ya, aktif KW Bama, janda yang sungguh-sungguh membutuhkan dan lansia ya. Jadi nanti silakan ibu-ibu gembala yang hadir pada sore hari ini mulai dari sekarang melihat siapa. Kalau seandainya tidak janda tetapi kondisinya memungkinkan untuk dibantu gimana? Kan tidak ada janda. Tidak ada yang janda ya, jemaat ibu. Tidak harus janda, tapi kondisinya membutuhkan untuk Saya dibantu. bisa, mungkin bisa ya Bu ya. Nanti yang memiliki jemaat kondisi yang demikian bisa dilaporkan kepada kami ya ibu-ibu ya. Ya, kalau bisa segera dilaporkan kepada kami. Nah mulai sekarang ibu-ibu sudah memikirkan ya, atau koordinator KW, bukan gembala mungkin yang hari ini yang datang bukan gembala tapi koordinator KW-nya sudah mulai memikirkan siapa yang layak untuk menerima sembako ini. Begitu. Grup. Iya, ya Bu. Tapi harusnya dia janda layak membutuhkan, tetapi dia kondisi sakit sehingga tidak bisa aktif umpamanya. Oh bisa ya Bu ya. Nah, Masalahnya kan ya nanti ibu-ibu ini kan kita membuat yang umum-umum ya kan, kita tidak tahu secara detail keadaan KW-nya dari ibu-ibu semua. Yang tahu kan ibu-ibu. Ini kan kami cuma memberikan kriteria ini berdasarkan yang umum saja. Nanti kalau mungkin ada kondisi-kondisi yang memang membutuhkan, benar-benar membutuhkan, bisa dilaporkan kepada kami ya. Bisa silakan. Jadi mulai dari sekarang ibu-ibu memikirkan siapa yang pantas untuk menerima sembako dari KW Bama ya. Jadi aksi Natal KW Bama ini sumber dananya dari KW Bama, dari setiap gereja, juga tentunya dari kas KW ya kan. Sama kas KW semoga ada donatur ibu ya, sehingga isi dari sembako itu sangat berbobot. Berbobot ya. Puji nama Tuhan. Mungkin ini yang mungkin Bu Ferry ada yang kurang menambahkan, mungkin ada yang kurang yang dari saya umumkan. Ya, ya, jadi itu ya Ibu ya. Mungkin kalau penjelasan saya ini kurang jelas, bisa lah tanya kepada saya. Ya oke. Kehadiran KW Bama pada sore hari ini 85 ya. 85 Ibu, puji Tuhan. Banyak yang tidak hadir oleh karena yang tadi itu kondisinya ya. Ada kendala. Yang kedua jumlah persembahan kita 633. Tepuk tangan. Terima kasih Ibu atas dukungan dari ibu semua bagi perkembangan kemajuan pekerjaan Tuhan di KW Bama. Yang berikutnya yang terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita yang luar biasa. Ibu sudah kenal siapa pengkhotbah kita hari ini? Coba yang belum kenal angkat tangan. Saya perkenalkan ya Bu ya. Beliau ini bernama Ibu Kasna Nainggolan ya. Orang apa kalau Nainggolan? Orang Batak ya. Istrinya Pak Boas. Ibu Boas ini melayani di Gereja Kristen Kemah Injil ya Bu. Gereja Kemah Injil Indonesia, maaf keliru saya. Gereja Kemah Injil Indonesia. Ya, terima kasih Bu ya, pelayanannya luar biasa. Terima kasih untuk firman Tuhannya sangat memberkati kita semua. Kiranya kita bisa
bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup dimanapun kita berada, kita melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan jangan lupa yang menjadi tradisi kita setelah ibadah ini, Ibu-Ibu Gembala mohon tinggal sebentar. Kita akan cepet-cepet bersama. Oke, terima kasih. Demikian pengumuman dari saya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Oh, terima kasih. Kita tutup dengan pujian terima kasih Yesus. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan hadirat Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Bapa pada saat sore hari ini ibadah kaum wanita Bama di tempat ini boleh berjalan dengan baik semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati para pengurus wanita Bama yang ada. Tuhan memberkati kami semua yang hadir, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, memberkati setiap mereka yang ambil bagian dalam pelayanan. Semuanya diberkati oleh Tuhan, dan kehadiran kami semua diberkati oleh Tuhan. Baik, oh haleluya, ibu-ibu yang ada, hamba-hamba Tuhan yang ada, bahkan mungkin ada banyak hamba Tuhan yang
Bapak-bapak yang ikut mengantar, ibu-ibu yang ada juga diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan, semua kami yang datang, yang terlibat untuk kehadiran, diberkati Tuhan dengan cara yang luar biasa oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, memberkati setiap kami yang datang, dan biarlah berkat kasih Allah nyata dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Namun demikian sebentar Tuhan, biarlah berkat-Mu Engkau curahkan dalam setiap kehidupan kami semua. Biarlah Tuhan di setiap kami boleh dicurahkan segala berkat untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam kasih Tuhan Kristus, Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Pulanglah saudaraku dalam kasih kemurahan Tuhan. Diberkatilah engkau di rumah tanggamu, diberkatilah engkau di pekerjaanmu, diberkatilah engkau di pelayananmu dimanapun saja engkau berada. Diberkatilah dalam segala hal aspek hidupmu. Diberkati Tuhan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan, dan kami pulang bersama di dalam hadirat Tuhan dengan segala berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Puji Tuhan, kegiatan sudah selesai semua.